Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kami dari kelompok Muhammadiyah akan wawancara tentang supply chain management di PT Kimia Farma. Seperti apa kelanjutannya? Mari ikuti perjalanan ini. Saya Ferdian. Saya Putri Aulium juga. Saya Rizky Putra. Saya Pratama. Saya Fikri Hasan. Pagi, luar biasa. Kami bertujuan di sini untuk merampungkan proyek SDM kami yang dimana kami telah memilih perusahaan ini dan Bapak sebagai wawancaranya. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Ya. Boleh kita langsung Pak sampai ke pertanyaannya. Oke. Pada PT Kimia Farma, apakah Bapak bisa menjelaskan lebih tentang perusahaan secara lebih lanjut dan peran utamanya di industri farmasi Pak? Ya, makasih ya kepada saya kenalin dulu ya. Jadi saya Ismail sebagai kepala cabang di PT Kimia Farma Distributor di Pontianak. Ini Pak Zaini, Pak Zaini ini penanggung jawab supply chain-nya. Jadi kalau dalam supply chain itu kan di logistik ya. Jadi saya mewakili dua, satu dan saya sendiri. Kalau Kimia Farma ini memang udah berdiri di zaman sebelum kita kemerdekaan ya. Jadi di zaman Belanda dulu namanya ada Chemical Handle Corporation. Habis itu ketika kita sudah merdeka, kita berubah dari nama PT Kimia Farma Bhinneka. Setelah itu berkembang dengan zaman, semuanya berubah jadi Persero. Kimia Farma ini ada banyak bisnisnya, dari manufaktur atau pabrik, terus bisnis apotek kimia farma, terus kimia farma klinik itu pemeriksaan kesehatan, terus kimia farma Sungun itu kimia farma yang bergerak bahan baku, terus kimia farma herbal namanya PT Sil itu dia seperti fitocare itu untuk produk herbal. Jadi kita banyak bisnis. Kalau begitu, bagaimana dengan strategi jangka panjangnya Pak? Dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar di industri farmasi? Ya, kalau strategi, perusahaan punya banyak strategi ya. Tentu yang pertama itu operasional ya. Operasional dalam maksudnya seperti ini. Kita ini kan perusahaan distribusi ya. Distribusi itu pasti banyak fasilitas atau sarana yang diperlukan. Sementara kan di pasar luar itu kan mereka udah canggih semua. Makanya kita strategi jangka panjang lah operasional berbasis digital. Yang pertama. Yang kedua, transformasi SDM. Kita punya canggih, misalnya kita punya canggih, saling canggih, tapi kalau SDM-nya nggak mumpuni ya tidak bisa kita lakukan ya. Jadi caranya kita harus menaikkan kualitas SDM-nya sehingga bisa menggunakan fasilitas yang ada. Terus yang seterusnya ya tentu di luar sana juga banyak perusahaan-perusahaan yang pabrik ya. Itu dari sisi bisnisnya tentu kita harus lebih cepat atau lebih cepat prosesnya dalam e-commerce. Kalau untuk selanjutnya, pendekatan perusahaan dalam menghadapi persaingan gitu Pak ya, terutama di perusahaan distribusi farma termasuk lainnya gitu Pak, itu bagaimana Pak? Ya, ini. Untuk pendekatan yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang sudah cukup meluas, itu dengan memastikan bahwa penyaluran obat dan alat kesehatan dapat menjangkau seluruh Indonesia. Terbukti dari Kimia Farma itu sendiri sudah memiliki 48 cabang di seluruh Indonesia, sehingga dapat menjangkau area-area tertentu, dan di setiap cabang itu bisa menghandle dari beberapa wilayah seperti itu. Sehingga kita memastikan bahwa obat kita sampai, alkes kita sampai seperti itu. Yang mana perusahaan itu didukung juga oleh, seperti yang Bapak sampaikan tadi, oleh SDM yang berkompeten pada bidangnya masing-masing, sehingga memastikan kualitas obat,
alat kesehatan yang disalurkan itu dapat disampaikan dengan baik. Karena dari supply chain itu sendiri itu kan ada rantai pasok ya, gitu kan. Rantai pasok mulai dari barang itu kita terima sehingga barang itu kita salurkan kepada konsumen itu dalam keadaan yang baik. Kalau dalam hal distribusinya itu Pak, ada tantangannya apa aja ya Pak? Untuk distribusi itu sendiri ya, tantangan yang kita hadapi di distribusi itu ialah informasi intelijen pasar yang pertama ya. Yang mana dalam program pemasaran kita itu ada banyak beragam macam lah istilahnya produk-produk di luar sana yang dapat bersaing dengan kita kan. Itu salah satunya. Yang kedua ialah manajemen stok yang kurang optimal. Yang mana kita itu tidak memiliki stok, akan tapi di distributor lain itu memiliki stok. Nah, kita persaingannya di situ juga. Kemudian lonjakan transaksi e-commerce seperti yang disampaikan oleh Pak Jumal tadi. Kita itu persaingannya kita kota di situ juga untuk obat-obat yang obat bebas terbatas. Untuk obat keras kan mereka memang tidak boleh memasarkan karena harus menggunakan distributor. Yang selanjutnya ialah retail, yang mana menuntut kondisi pelayanan yang baik. Persaingannya itu kita harus seperti contohnya pengiriman, kita itu menerapkan di sini one day one service. Untuk yang kelima itu manufaktur dapat menjual langsung ke retail, yang mana kita itu mendistribusikan barang ini kan mulai dari apotek, rumah sakit sampai PBR juga ada. Nah, itu. Yang selanjutnya data stok yang tidak akurat. Kemudian biaya transportasi dan ekspedisi yang semakin meningkat. Kendala kami di pengiriman itu ialah ketika kita mengirim ke luar kota, harusnya menggunakan ekspedisi. Kalau untuk dalam kota itu kita bisa menghandle one day one service, akan tapi untuk luar kota itu kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Untuk supplier PT Kimia Farma itu ada apa saja Pak? Dan kriteria khususnya itu bagaimana Pak? Ya. Di peraturan distributor itu PBF hanya boleh mengadakan ke PBF lain atau langsung ke pabrik. Jadi supplier kami adalah PBF atau distributor lain yang mempunyai kotak obat kesehatan atau pabrik. Jadi kalau biasanya di sini supplier kami langsung pabrik. Jadi pabrik yang produksi obat dan alat kesehatan. Itu yang pertama. Karena memang peraturan seperti itu, tidak boleh dilanggar. Oh berarti mereka yang menangani kriteria khususnya gitu. Ya pertama kan supplier ya kan, supplier kita pabrik sama PBF yang ada di Sita. Itu yang pertama. Kalau kriterianya tentu kita harus mengacu ke CDOB. CDOB itu CPOB itu kan cara pembuatan obat yang baik. Otomatis mereka harus mempunyai legalitas. Pabriknya harus mempunyai legalitas. Terus yang kedua, obatnya itu obat yang mempunyai NDA yang masih berlaku. Jadi dari sisi vendor punya legalitas sebagai vendor obat atau pabrik obat. Yang kedua, dari sisi produknya atau obatnya harus mempunyai spesifikasi yang sesuai. Nah, salah satu persyaratan dari BPOM itu kan harus punya nomor izin edar yang safety. Jadi kalau misalkan ya vendornya sudah terverifikasi bagus, tapi produknya izinnya mati, itu kami tidak ambil produk itu. Kalau dalam perusahaan ini SOP-nya tuh bagaimana Pak? Dan untuk memastikan proses produksi dalam pabrik agar memenuhi standar yang ketat itu? Ya, kalau pabrik kan pertama mereka harus punya satu CPOB. Nah, CPOB cara pembuatan obat yang baik di pabrik. Nah, mungkin ini maksudnya di kita ya, di distribusi ya. Nah, jadi kalau distribusi itu pertama kami harus mengacu ke cara distribusi obat yang baik. Itu jadi dari buku pedoman CDOB itu kami jadikan sebagai SOP kami. Jadi sudah tahu dong lihat buku CDOB. Belum, nanti sama ini. Terus yang kedua, kami sudah punya sertifikat ISO 9001. Nah, jadi dari acuan mutu ISO tersebut kami masukkan ke dalam SOP kami. Jadi acuannya pertama CDOB, yang kedua acuan SOP kami adalah ISO 9001. Kalau dalam perusahaan ini mendistribusikan obatnya itu ke instansi mana saja Pak selain dari dalam gitu, dan bagaimana cara agar selalu dapat memastikan stok tersebut juga? Kami ini kan perusahaan yang
basic bisnisnya kan produk kesehatan. Nah, otomatis kami menjual produk yang berhubungan dengan kesehatan. Tentu pelanggan yang berhubungan juga dengan kesehatan. Nah, contoh rumah sakit, apotek, dinas kesehatan, terus kantor pelayanan kesehatan. Jadi intinya semua pelanggan yang bersinggungan dengan kesehatan itu pelanggan. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya, kita bagaimana cara menjaga stoknya ya. Nah, kita kan ada namanya forecasting. Forecasting itu membuat rencana penjualan. Rencana penjualan maksudnya rencana apa saja produk-produk yang akan dijual. Nah, biasanya forecasting itu kita buat dengan mempertimbangkan penjualan rata-rata 3 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, yang katanya seperti ini, contoh. Kalau misalkan produk itu laku dan selama 3 bulan itu total ya, total itu ada 100 karton, otomatis sebulannya, otomatis di bulan tersebut kita harus memesan berapa? Kalau 3 bulan. Kalau 3 bulan bagi 3 ya, otomatis harus ada stok sebanyak 339 dus. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita harus pertimbangkan juga waktu tunggu. Waktu tunggu kita. Waktu tunggu itu maksudnya berapa lama dari pabrik sampai ke sini perjalanannya. Kalau misalkan 1 bulan juga, otomatis kita harus buffer 1 bulan lagi. Jadi kita harus pesan produk itu 600 dus. Itu secara simpelnya, itu secara histori. Terus yang ada juga secara perubahan pasar. Kita kan nggak tahu nih, di pasar kita musim apa. Kalau musim nasab otomatis cuma kayak las kan? Iya, oke. Berarti kan itu kan kita, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi dari sisi forecasting dan cara jual melalui histori. Yang kedua dari eksternal atau luar, perubahan cuaca musim gitu. Itu aja yang saya tambahkan. Untuk yang tadi itu memastikan stok produk mungkin sudah cukup dijelaskan juga sama Pak Iman. Dan ada sedikit menarik beberapa kasus seperti yang contohnya pada kasus COVID itu, kita memang ada nyetok beberapa barang yang khusus pada musim itu sendiri. Pada musim COVID itu kan dicari-cari vaksin. Nah, jadi kita itu harus memanage dari awal vaksin yang kita stok berapa, vaksin yang dibutuhkan oleh outlet itu berapa, itu harus kita perhitungkan secara rinci agar ketersediaan stok itu tidak menipis bahkan kosong gitu. Jadi ketika ada kebutuhan bisa langsung kita layani seperti itu. Baiklah Pak, kita sepertinya sudah menanyakan apa yang kami butuhkan dalam proyek kami. Sepertinya kita tutup saja. Untuk terakhir kalinya saya sampaikan terima kasih sebaik-baiknya atas kesempatan yang Bapak-Bapak sekalian berikan kepada kami. PT Kimia Farma didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 dengan nama NV Chemical Handel Redcam dan Co. Pada tahun 1958, pemerintah Indonesia menasionalisasi seluruh perusahaan farmasi yang dikuasai oleh Belanda, termasuk NV Chemical Handel Redcam Co. dan meleburnya menjadi satu dengan nama PNF, Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan nama perusahaan disesuaikan menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Kemudian, bagaimanakah alur supply chain manajemen perusahaan ini? Dilihat dari supplier, suppliernya adalah PBF ataupun perusahaan lain yang menyuplai bahan obat setengah jadi, kemudian bahan dimanufaktur menjadi produk jadi, atau obat-obatan, suplemen, dan produk kesehatan lainnya. Difasilitasi produksi kimia farma, yaitu di PT Sungbun, PT Papros, PT Sinkona, sesuai dengan aturan CPOB. Selanjutnya, produk obat yang sudah jadi dikirim ke dari pabrik ke gudang penyimpanan pusat atau cabang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Dari gudang, produk distribusikan ke apotek, rumah sakit, dan distributor pihak ketiga. Penjualan dapat dilakukan secara langsung, offline maupun online. Apotek Kimia Farma dan saluran utama penjualan retail, platform e-commerce untuk pembelian produk secara online. Kemudian ada end user ataupun konsumen akhir, meliputi individu, pasien, rumah sakit, klinik, atau institusi pemerintah yang memanfaatkan produk untuk kebutuhan medis. Feedback dari konsumen digunakan untuk evaluasi kualitas produk dan layanan. Pasien dan konsumen menggunakan produk kimia farma dan orang membeli obat.